Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya salah satu mahasiswi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2021. Hari ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Asya Azizah, di mana kami berdua akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang kami pelajari di semester 1. Jadi, sebelum kita membahas tentang salah satu mata kuliah itu, saya ingin mengingatkan kembali tentang bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak sekali suku bangsa, dan tentunya hal ini tidak lepas dari yang namanya kebudayaan. Kebudayaan ini terbentuk atas hasil pemikiran manusia, sehingga terciptanya produk budaya. Dengan banyaknya kebudayaan, ada banyak sekali ilmu yang kita pelajari tentang kebudayaan itu sendiri. Jadi, salah satu yang kita pelajari adalah pengantar ilmu budaya yang merupakan cabang ilmu budaya yang kita pelajari selama semester 1 ini. Jadi, apa sih pengantar ilmu budaya? Pengantar ilmu budaya adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mana dalam pengantar ilmu budaya ini tentunya sesuai dengan namanya ya, yaitu pengantar. Artinya, cabang ilmu ini mengajarkan kita tentang dasar-dasar yang bersangkutan dengan ilmu budaya atau kebudayaan itu sendiri. Lalu, apa sih objek yang diteliti dalam pengantar ilmu budaya? Jadi, teman-teman, objek yang diteliti dalam cabang ilmu budaya ini tentunya adalah budaya yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini diharapkan membuat kita mampu melihat dengan segala sudut pandang, sehingga kita tidak mudah menjudge kebudayaan atau budaya yang kita anut. Jadi, mempelajari pengantar ilmu budaya ini membantu kita untuk menghormati budaya yang dianut oleh orang lain ya, teman-teman. Kemudian, apa aja sih yang kita pelajari pada mata kuliah pengantar ilmu budaya? Jadi, materi yang kita pelajari itu, yang pertama ada budaya dan kebudayaan, yang kedua ada manusia sebagai pembentuk kebudayaan, yang ketiga ada antropologi dan cultural studies, yang keempat ada 7 unsur kebudayaan, dan yang kelima ada 3 wujud kebudayaan. Jadi, jika teman-teman bertanya apa sih perbedaan budaya dan kebudayaan? Jadi begini, budaya dan kebudayaan memiliki pengertian yang berbeda. Jadi, budaya adalah segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri, yang kemudian terrealisasikan dalam kehidupan nyata. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa budaya itu adalah apa yang dipikirkan oleh manusia, namun belum tersampaikan di kehidupan nyata. Dan kebudayaan adalah hasil pemikiran dari manusia itu, yang kemudian terrealisasikan ke dalam kehidupan nyata. Begitu ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah manusia sebagai pembentuk kebudayaan. Mengapa disebut demikian? Jadi, alasannya adalah dari pemikiran manusia itulah akhirnya terbentuklah suatu produk kebudayaan, di mana pemikiran-pemikiran manusia itu yang akan nantinya direalisasikan ke dalam kehidupan nyata, yang kemudian nantinya disebut sebagai budaya. Tentunya pemikiran manusia ini akan terus berubah dari masa ke masa, dan itulah mengapa manusia berperan penting dalam proses pembentukan kebudayaan. Jadi begitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang antropologi dan cultural studies. Jadi apa perbedaan di antara keduanya? Jadi antropologi adalah cabang ilmu budaya yang dimana ilmu ini mengkaji kehidupan atau budaya yang bersifat tradisional dan dinamis. Dimana antropologi ini kita bisa simpulkan adalah salah satu cabang ilmu di mana mempelajari tentang budaya yang ada di zaman-zaman dulu dan bersifat dinamis dan monoton. Kemudian ada cultural studies. Ini adalah salah satu cabang ilmu budaya yang mengkaji kehidupan atau budaya yang bisa kita lihat di zaman sekarang dengan menggunakan segala sudut pandang kita agar tidak terjadi ketimpangan budaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengantar ilmu budaya dan beberapa materinya. Selanjutnya, poin-poin tentang materi yang lain akan disampaikan oleh teman saya Asya. Pada Asya dipersilakan.
Baik, terima kasih Siti. Saya Asya Aziza Humayah Fatihah dari kelas A Sastra Indonesia dengan NIM 21140160004 akan melanjutkan pembahasan materi kami. Materi selanjutnya adalah mengenai 7 unsur kebudayaan. Dalam kebudayaan ada isi pokok di dalamnya. Isi pokok tersebut adalah ketujuh unsur kebudayaan tersebut. Saya akan menjelaskan masing-masing setiap unsurnya. Unsur yang pertama adalah bahasa. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi, mengidentifikasikan diri, dan bekerja sama. Bahasa juga merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer atau suka hati. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing, terutama pada bahasa di setiap kebudayaan yang beragam di Indonesia. Unsur yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang alam sekitar, sifat-sifat peralatan yang dipakai, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, dan terakhir adalah tubuh manusia. Semua itu dimiliki oleh setiap kebudayaan yang pastinya beragam, sehingga setiap kebudayaan memiliki sistem pengetahuannya masing-masing. Unsur ketiga, organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan. Unsur ini meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, dan sistem kesatuan hidup yang digunakan dan dimiliki oleh suatu kebudayaan, yang artinya setiap kebudayaan berjalan dan hidup dengan organisasi sosial dan sistem kemasyarakatannya masing-masing, sesuai dengan kebudayaan tersebut. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Unsur ini adalah alat yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alat yang digunakan biasanya adalah untuk bercocok tanam, berburu, alat rumah tangga, dan alat untuk mengangkut. Unsur yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Unsur ini merupakan segala usaha manusia atau suatu masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem ini meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Unsur yang keenam, yaitu sistem religi. Unsur religi ini adalah mengenai kepercayaan dan keyakinan terhadap suatu agama. Dan dalam unsur religi ini terbagi menjadi 3 unsur lagi, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi tersebut. Terakhir adalah unsur ketujuh, yaitu kesenian. Dalam setiap kebudayaan yang beragam di Indonesia ini, terdapat beragam kesenian pula di dalamnya. Kesenian ini adalah seni ciri khas budaya tersebut. Seni tidak hanya misalnya seni gerak atau tari saja, tapi ada juga seni rupa, contohnya seni patung, relief, dan ukir, juga seni musik, seni tradisional, seni sastra, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai 3 wujud kebudayaan. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Wujud yang pertama adalah wujud ideal. Wujud ideal ini disebut juga dengan alam pikiran manusia, maka bentuknya abstrak dan tentu saja tidak dapat diraba ataupun difoto. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kebudayaan memiliki wujud yang salah satunya berada di alam pikiran manusia. Nah, berarti manusia tersebut hidup dengan kebudayaan tersebut. Selain disebut dengan alam pikiran manusia, sebutan yang lain adalah gagasan. Dan jika gagasan ini direalisasikan, maka bentuknya adalah berupa tulisan, karangan, atau buku. Dapat juga disimpan di file dalam komputer. Kembali mengenai gagasan yang hidup dengan masyarakat dengan kebudayaan tersebut akan memberikan jiwa kepada masyarakat itu, sehingga terdapat istilah tepat dari bahasa Indonesia untuk ini, yaitu adat. Untuk bentuk jamaknya, maka istilahnya adalah adat istiadat. Selanjutnya, wujud kedua. Wujud keduanya adalah sistem sosial atau aktivitas sosial. Hal ini mengenai tindakan yang dilakukan dengan pola tertentu oleh manusia atau suatu masyarakat. Wujud ini juga terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu sama lain setiap saat, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.
Sistem sosial bersifat konkret, terjadi dalam lingkungan sehari-hari sehingga bisa didokumentasikan. Yang terakhir adalah wujud ketiga, yaitu artefak. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau bentuk fisiknya. Dari banyaknya pikiran, ide maupun tindakan akan menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, saya mengambil bahasa, salah satu dari ketujuh unsur kebudayaan. Kemudian, saya akan menguraikan 3 wujud kebudayaan dari bahasa tersebut. Saya mengambil bahasa Kutai dalam penelitian ini sebagai objek utamanya. Sebelumnya, ciri khas dari bahasa Kutai adalah tentunya dari penggunaan kata-katanya. Singkatnya, bahasa Kutai sering memiliki kata yang menggunakan huruf U yang diganti dengan huruf O. Contohnya adalah kata jauh yang diganti menjadi jauh. Langsung saja dari yang pertama, yaitu bahasa di alam pikiran seseorang. Wujud pertama bahasa dalam alam pikiran seseorang adalah bahasa itu sendiri. Nah, artinya dalam bahasa Kutai, orang yang memikirkan suatu gagasan dengan bahasa Kutai termasuk ke dalam wujud kebudayaan pertama dari bahasa Kutai. Karena gagasan dapat mengenai apa saja, maka dari itu disebut bahwa gagasan apa saja yang dipikirkan dengan bahasa Kutai akan menjadi wujud kebudayaan pertama dari bahasa Kutai. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang memikirkan gagasan mengenai istilah kepuhunan. Selanjutnya, wujud kedua dari bahasa adalah bahasa di dalam masyarakat. Artinya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari ketika berinteraksi dengan satu sama lain. Dalam bahasa Kutai, artinya adalah masyarakat Kutai yang saling berinteraksi dengan bahasa Kutai. Karena wujud kebudayaan kedua berupa aktivitas, maka wujud ini dapat didokumentasikan yang dapat berupa foto, audio, atau video. Contoh yang saya ambil adalah percakapan seseorang yang bertanya kepada temannya dengan bahasa Kutai. Misalnya, apa awak pola? Kemudian temannya menjawab, "Nih lagi tunui baju bekas." Artinya, kamu lagi ngapain? Jawabannya, ini lagi ngebakar baju bekas. Terakhir, wujud kebudayaan ketiga, bahasa sebagai bentuk fisik. Dalam hal ini, karena bahasa hanya berupa kata-kata, maka bentuk fisiknya adalah tulisan yang ada di dalam buku, poster, dan lain-lain. Bahasa Kutai sebagai wujud kebudayaannya yang ketiga adalah salah satu contohnya kamus bahasa Kutai atau cerpen tentang cerita rakyat Kutai yang dituliskan dalam bahasa Kutai. Demikian itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai 7 unsur kebudayaan dan 3 wujud kebudayaan beserta objek yang saya teliti. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.